pengujian smart power inverter pesanan dari Bapak Firman. Ini ada 2 unit ya kayaknya. Yang satu lewat Tokopedia, yang satu offline ya. Yang satu online, yang satu offline. Ini kita videokan sekalian biar nggak kelamaan menjelaskan ya. Ini kita jelaskan untuk yang besar dulu ya. Yang 10.000 watt, yang ini 5.000 watt. Untuk tampilan sudah ada keterangannya semua ya, seperti biasa. Ini ada bypassnya juga. Ini monitoringnya, switch on off. Untuk bagian dalam seperti ini, bagian atas blok ATS sudah ada keterangannya semua. Ini untuk tab chargingnya. Ini memakai double gardan 40 MOSFET. Ini trafonya gede ya. Untuk terminalnya juga double karena kapasitasnya gede. Ini untuk outputnya yang ke beban rumah. Ini untuk beban-beban besar. Ini untuk inputan PLN. Ini untuk unit yang 10.000 watt ya. Sudah ada keterangannya semua. Yang 5.000 watt seperti ini, lebih kecil ya. PCB cuma 1 ATS, tab charging, memakai 24 MOSFET, 5.000 watt ya ini. Ini inputan PLN, ini output, ini baterai positif negatif. Sistem sama sistemnya auto ya untuk kipas. Ini juga ini programan terbaru, jadi ini kelihatan arusnya tapi nggak kelihatan watt maksimal. Tapi ini untuk 5.000 sudah kita cek. Kalau lihat di sini ada watt maksimalnya 10.000 watt. Ini PLN kita 200 volt. Oke, nggak perlu kita jelaskan panjang lebar ya karena kita sudah sering jelaskan. Untuk manual settingnya di sini di prioritas hybrid nanti bisa disesuaikan sendiri. Ini hanya sebagai patokan, nanti bisa di otak-atik sendiri ya. Untuk pengetesan pertama unit 10.000 watt ini kita mau uji untuk ATS-nya. Jadi itu di atas ada gelombangnya, yang kuning atau yang atas itu adalah inverter, yang biru bawah inputan PLN. Kita akan load sampai menyentuh batasan bawah, dia berpindah ke PLN, dan saat menyentuh batasan atas berpindah lagi ke inverter. Yuk, 900 watt, tambah lagi 1300. Oke, load DC berpindah ke PLN, baterai kembali naik, berpindah lagi ke inverter. Oke, on, sinkron, berpindah ke inverter. Jadi ini baterainya kadang naik turun karena sedang digunakan untuk kebutuhan bengkel yang juga besar ya. Ini kapasitasnya juga 10.000 watt, sedang di running sebagai untuk menghidupkan bengkel ini. Yuk kita coba sekali lagi untuk memastikan berjalan ya. Lihat gelombang 900 watt, tambah lagi 1300, 1400. Oke, nggak ada persimpangan fase ya, jadi untuk gelombangnya lebih tinggi inverter. Kita coba lihat saat berkembali ke inverter. Oke, on. Oke, mulus ya, nggak ada persimpangan fase, nggak ada pergeseran, tetap sinkron. Untuk pengetesan kedua kita akan load inverter ini, tapi mungkin loadnya nggak sampai 10.000 watt ya, karena baterai ini nggak ada pengecasan dari luar, jadi mungkin nggak kuat untuk sampai 10.000 watt, karena juga digunakan untuk beban bengkel ya. Takut nanti bengkelnya off, karena ini PLN juga sedang karena ini instalasi PLN-nya sedang dicabut. Ini kita langsungkan pakai roll sampai ke sini. Kita akan matikan untuk PLN-nya karena kita mau lihat load dari inverter ini. Oke, udah off. Oke, yuk kita load. Kita tunggu beban stabil dulu. Ini load kita juga cuma sekitar batas, jadi apabila baterai kuat, ini loadnya juga cuma terbatas ya. 1800, 2000 watt, 3000 watt, 4000 watt, 5000 watt. Gelombang masih stabil. Tambah lagi, ada tambah beban. Ini masih 6000. Off, AC error ini terdeteksi di kit inverternya. Kita akan tambah limitan arusnya.
Oke, sudah kita tambahkan. Ini load di 1500. Ini juga kemarin sudah kita running di beberapa hari untuk kebutuhan bengkel, untuk ngelas tetap aman. Nanti jika barang sudah sampai bisa dicek-cek dulu untuk semuanya ada cacat atau tidak ya, karena takut terguncang di jalan. Jadi bisa disimulasikan di luar dulu sebelum dipasang. Sebelum dipasang permanen ya. 6000 watt, 6000, 7000 watt. Masih ada beban tambahan. 8000 watt. Oke, beban kita habis ya, sampai 8000 watt. Jadi, oke, stop, baterai sudah habis. Sampai 8000 watt, baterai habis, load kita juga habis. Jadi kita stop sampai 7000 sampai 8000 watt. Untuk loadnya seperti itu ya. Ini sudah kita naikkan untuk limitan dikitnya, nanti memproteksi di buat di parameter. Nanti kita load lain kali lagi ya, saat baterai mencukupi. Lanjut lagi, kita akan lihat untuk sistem charging. Jadi kita on kan untuk PLN nya. Oke, PLN sudah masuk, masih jauh. Oke, sinkron ya. Oke, kita cari tangan bar dulu untuk melihat kerja dari charging. Ini proses charging ya. Ini batasan atas bawahnya. Untuk menu-menu kita nggak perlu jelaskan karena kita sudah sering jelasin. Oke. Untuk tab chargingnya ini penyesuaian arus atau menyesuaikan voltase listrik rumah. Jika normal bisa tab 1, jika drop bisa di tab 3. Oke, untuk tangan barnya sudah kita posisikan di DC. Ini untuk arus standby di inverter ini sendiri kecil ya. Untuk kapasitas yang gede ini sudah menghidupkan kipas, standby kontaktor, serta untuk SPWM atmeganya cuma memakan daya 0,7 ampere, sekitar 25 watt sampai 30 watt ya. Oke. Untuk langkah menghidupkan chargingnya, kita putar tabnya dulu, baru MCB chargingnya untuk melewati sistem soft start. Oke. Ini untuk chargingnya memakai SMP-S, jadi masih tersedia. Untuk outputnya ini yang tengah kuning, nanti bisa di groundkan ke tanah ya, agar tidak nyetrum karena ini menggunakan SMP-S. Ini tab 1 dapat 6 ampere, 300 watt. Kita pindah ke tab 2, matikan MCB dulu baru putar tabnya ya. Kita tunggu lagi. Ampere, dan 400 watt. Kita pindah ke tab 3. Untuk kapasitas chargingnya sendiri ini 1000 watt. Jadi ini tergantung baterainya kondisinya low atau lagi sudah full. Jadi untuk arusnya juga menyesuaikan ya. Jadi saat baterai low otomatis arusnya tinggi, 16 ampere. Untuk tab 3 1300 watt di tab 3, listrik 200 volt. Oke, jadi seperti itu untuk pengetesan sistem chargingnya ya. Untuk load sudah kita tunjukkan, untuk ATS sudah. Lanjut kita uji inverter yang 5000 watt. Oke, untuk koneksinya sudah kita pindah nih. Sama, yang kuning output dari mesin ini, yang biru inputan PLN. Ini voltase PLN-nya sama seperti tadi. Untuk parameternya ini juga ada bypassnya, kapasitas 5000 ya. Switch on off, parameter pembacaan. Jadi bagian dalam, ini bagian dalam nggak ada output inverter ya, cuman bypass saja karena kapasitasnya cuman kecil. Kayak seperti yang 10.000 ada sistem output inverter murni ya, karena kapasitasnya gede. Jika menggunakan beban-beban besar yang biar tidak mengganggu instalasi rumah, itu bisa di bypass ke PLN untuk beban rumah, dihandle oleh PLN. Dan beban-beban besar itu seperti mesin las bisa diambilkan langsung dari inverter tanpa mengganggu koneksi di rumah ya, atau alat rumah. Oke, untuk
settingan manual settingnya di sini juga sama. Ke pengujian pertama kita mau uji apanya dulu ya ini untuk kipasnya muter terus ya untuk mendinginkan suhu. Nanti saat suhu menyentuh settingan, ini kipas juga akan semakin cepat ya mendinginkan suhu di heatsink pendingin MOSFET ini ya. Ini trafonya juga full tembaga 5000 VA. Oke, untuk pengujian pertama sama kita uji untuk ATS nya ya. Jadi kita akan load sampai menyentuh batasan bawah, berpindah ke PLN, dan saat menyentuh batasan atas berpindah lagi ke inverter. Yuk, 800 watt tambah lagi 1000 watt 5 ampere 1100. Bebannya masih kurang ya. Di sini 49,3 berpindah ke PLN, 49,7 berpindah lagi ke inverter. Bentar, kita langsung load. Di saat menyentuh angka batasan bawah dia berpindah ke PLN 1300, 1400, 2000 watt, 3000 watt, 4000 watt low DC berpindah ke PLN ya. Oke, baterai kembali naik, berpindah lagi ke inverter sama seperti tadi. Untuk pengujian kedua kita akan load sampai menyentuh 5000 watt maksimal dari inverter ini. Sebelum kita load, kita matikan untuk PLN nya, karena saat menyentuh watt maksimal berpindah ke PLN. Yuk, off. Oke, kita langsung load. Seribu 1300, 2000 watt naik turun, 3000 watt, 4000 watt, 20 ampere, 5000 watt off low AC. Jadi untuk memproteksi di kitnya pas di 5000 watt terdeteksi off ya. Oke, 10 detik sesuai settingan, on kembali. Jadi seperti itu untuk pengujian loadnya. Lanjut kita akan uji untuk chargingnya. Ini juga ada sistem chargingnya juga sama 1000 watt. Jadi kita akan on kan untuk PLN nya. Oke, on. Masih menyimpang ya, nanti akan mencari sinkron sendiri. Oke, kita akan gunakan tang ampere di AC nya aja. Untuk standby juga sama, ini sekitar 0607. Oke, ini masih di AC, belum ada beban, nih masih off. Kita akan on kan charging di tab 1. Itu dapat berapa ampere ya, berapa watt. Oke, 1,9 ampere atau kecilnya 2 ampere, 400 watt di tab 1. Kita coba tab 2, 400 watt di tab 2, kita 1 200 watt, tab 2 400 watt, kita tab 3 800 watt, di tab 3 listrik 200 volt ya. Jadi ada drop sedikit di sini 2 volt, tadi 203 204. Untuk tabnya seperti itu ya, karena baterai juga sudah di angka 50,9, jadi arusnya kecil. Di penyesuaian arusnya atau penyesuaian dari voltase listrik di sini ya. Jika daya listrik kecil cukup di tab 1 aja, kalau dipaksakan di tab 3 nanti trip ya. Oke, jadi seperti itu untuk pengetesan untuk unit smart inverter ini. Oke, untuk load sudah kita tunjukkan ya, untuk load chargingnya ini nanti
groundnya di sini tengah, bisa diambilkan di inputan sini atau di output sini untuk yang digroundkan ke tanah, karena untuk charging SMPS kebanyakan nyetrum ya, jadi kalau tidak digroundkan. Jadi seperti itu untuk pengujian 2 unit smart inverter pesanan dari Bapak Firman yang diorder online dan offline, 10.000 watt dan 5.000 watt. Kali ini untuk load sudah kita tunjukkan, untuk ATS sudah kita tunjukkan, untuk sistem charging sudah kita tunjukkan. 2 unit ini sama, cuman berbeda wattnya ya, jadi besar sama kecil. Oke, sekian pengujian smart power inverter pesanan dari Bapak Firman kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.